Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentu senang bila bermain bersama teman-teman kalian. Apalagi kalau bermain-main di luar rumah. Nah, ketika kalian bermain, tentu badan dan pakaian kalian akan kotor. Bisa saja menempel kotoran yang macam-macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan kotorannya? Kemudian jika tidak ada air bagaimana? Silakan tonton terus video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian di masa pandemi ini, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Dan kita bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Dan yang terpenting, sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat yang berjudul Bersih itu Sehat. Adapun sub pembelajarannya adalah bersuci. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami tata cara bersuci. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti bersuci dan juga macam-macam bersuci. Sebelum masuk ke materi pembelajarannya, mari kita simak ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya. Berarti, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa dalam keadaan bersuci.
Anak-anak kami yang soleh dan solehah, apa itu bersuci? Suci artinya adalah bersih. Kemudian bersuci artinya adalah membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Sedangkan yang dimaksud dengan kotoran adalah sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran itu disebut dengan hadas dan najis, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, terkena darah, jilatan anjing, dan sebagainya. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Yang pertama adalah badan kita. Badan kita harus suci dan bersih. Kemudian pakaian kita juga harus suci dan bersih. Dan yang ketiga adalah tempat. Tempat salat, tempat makan, tempat minum. Ini juga harus suci dan bersih. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air. Misalnya air sumur, air hujan, air sungai, air kali, air kran, air ledeng, air laut, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita siramkan air atau kita kucurkan air ke benda yang terkena najis tersebut. Bukan najis yang kita celupkan ke dalam air. Nah, kita juga bisa mencucinya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, lalu bagaimana dengan cara menyucikan atau membersihkan badan? Untuk membersihkan badan dari najis, ada beberapa macam cara bersuci. Di antaranya, yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi, kita bisa membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi, kita juga bisa bersih dan sehat. Kemudian cara selanjutnya adalah istinja atau cebo. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Kita dapat menggunakan air, tapi jika air tidak ada, dapat juga menggunakan tisu, batu, atau benda kasar yang bisa menyerap. Apabila beristinja menggunakan air, maka gunakanlah tangan kanan untuk menyiram air tersebut ke kubul atau dubur kita. Sedangkan tangan kiri kita yang mengusap najis tersebut sampai bersih. Nah, setelah itu cucilah tangan kalian sampai bersih. Itulah macam-macam cara bersuci. Semoga kalian bisa memahaminya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, maka ada beberapa soal latihan yang mesti kalian kerjakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tulis di buku latihan kalian. Tulis yang rapi dan berikan jawaban yang benar. Setelah selesai, berikan kepada bapak dan ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama, bersuci adalah titik-titik. Soal nomor 2, membersihkan badan dengan air disebut dengan titik-titik. Soal nomor 3, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut titik-titik. Soal nomor 4, kita bersuci dengan titik-titik. Soal nomor 5, kita bersuci supaya titik-titik. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, itulah 5 buah soal yang
mesti kalian kerjakan dan dijawab yang benar. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti dan macam-macam bersuci. Kemudian kalian juga terbiasa bersuci sebelum beribadah dan menunjukkan perilaku bersih, baik badan, baik pakaian, barang-barang maupun tempat ibadah. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, demikian video pembelajarannya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.